Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi di video kelanjutan untuk mengenai uji kompetensi jaringan ya. Oke, saat ini kita akan membahas tentang basic pengkabelan LAN sampai pengetesannya bagaimana. Basic ini perlu karena memang basic pengembangan LAN ini juga akan kemungkinan akan dites juga, dan ini sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya teman-teman pengetesannya. Karena kalau dari pengkabelan aja kita salah, maka walaupun konfigurasi mikrotiknya atau routernya berhasil atau tidak sesuai dengan yang di video yang di-share di WA, tapi kalau pengkabelannya salah, tetap dia tidak akan connect internet juga. Oke, minggu kemarin kita sempat mencoba membuat pengkabelannya ya, pemasangan kabel ke RJ45 ya, ke RJ45. Sorry, tadi berarti belum ada RJ45. Saya masukkan dulu deh RJ45-nya. RJ45 lupa. Nah, ini RJ45 ya. RJ45 nah ini RJ45. Nah, ini RJ45 nya bentuknya. Yang kemarin teman-teman udah coba udah membuat, dan alhamdulillah kalau dilihat kemarin pertama-tama memang kita ada sedikit kendala, tapi hasilnya cukup memuaskan juga, berhasil. Ini saya mau masukin buka. Di sini. Oke, sebelum kita bahas satu-satu, kita bahas dulu pinnya deh ya. Oke, untuk pinnya sendiri, cara membacanya di RJ45 ini kenapa harus kita tahu, karena ini akan menentukan kalian benar atau salah pemasangannya. Nah, lihat dari sini, pin 1 itu terhitung dari sudut kiri ya, posisi RJ5 seperti ini ya, di bawahnya ke atasin. Nah, lihat bawahnya ya. Nah, ini pin-pinnya nih, tembaga-tembaganya. Lihat dari atas, ini di ke atasin ya. Jangan dibalik seperti ini, jangan. Tapi seperti ini. Nah, posisinya ini biasanya pegang tangan kanan atau tangan kiri, boleh, gak apa-apa. Tapi posisinya dia ke atasin. Nah, posisi pin ini ada posisi di atas. Nah, pin 1 itu sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Yang pin 8 di sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Pin 1 itu putih oranye. Jadi cara bacanya jangan hanya putih oranye udah segitu aja, tapi gini, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya. Jadi putihnya ini, putih campuran ini harus sebelum warna full, warna campuran dulu terlebih dahulu di selang-selangnya ya, sekat-sekatnya. Nah, ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8. Harus tahu kenapa? Karena ketika penyusunan sebelum dipasang ke sini harus disusun seperti ini. Ya. Setelah seperti ini baru dimasukkan ke RJ45. Begitu ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah hafalkan urutan susunan ini. Ya, ini kalau kita lihat ini dari susunannya adalah ini sebagai strike ya. Oke, diharapannya sampai sini paham ya. Setelah paham ini baru
kita memahami juga urutan-urutan pengabelan. Nah, di dunia jaringan sendiri untuk pengabelan itu ada dua. Yang pertama cross. Nah, cross. Ya. Yang pertama ini yang cross. Nah, yang cross. Ini yang cross. Nah, kalau susunan yang cross, sisi A dan sisi B berbeda. Ya, sisi A-nya sebagai strike, sisi B-nya itu campuran. Lihat. Ya, ini kan strike ya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ya, strike. Putih oranye, putih coklat. Sedangkan sisi B-nya adalah beda. Dia putih hijau dulu, putih hijau. Artinya ketika dites pakai alat tester, ini akan berbalik. Artinya di sudut yang A itu yang keluar nomor 1 dulu, sedangkan yang sudut B yang nyala adalah di sini warna 3 ya. Putih oranye itu akan berjalan di warna 3 benar. Ya. Jadi pakai alat tester di sudut A dia akan nyala nomor 1, sedangkan di sudut B yang nyala adalah nomor 3. Jadi jomplang ya. Nah, perbedaannya di sini. Dari pemasangan warnanya. Nah, ini untuk cross. Cross itu biasanya digunakan itu untuk perangkat yang sama ketemu dengan perangkat yang sama. Biasanya kayak gitu. Coba kita cari di internet ya. Fungsi cross. Tuh, menghubungkan device yang sama ya. Contohnya switch hub. Nih, contoh kayak gini. Contoh ya. Nah, kayak gini lah, anggaplah kayak gini. Ini kan alatnya sama ya. Nomor 1 dan nomor 2 ini sama. Ya. Bukan masalah portnya ya, tapi device-nya sama. Ya, walaupun ini beda bentuk, tapi ini device-nya sama. Ya, device-nya sama. Nah, ini ya contoh yang ini deh. Kalau ini kan hampir sama dua-duanya. Nah, ini biasanya menggunakan sistem pengkabelan, sistem cross. Ya, sistem cross. Akan tetapi menggunakan pengkabelan sistem strike itu juga sekarang udah bisa ya. Ini hanya sebatas basicnya. Kalian harus tahu cross itu buat apa sih sebenarnya gitu awalnya. Ya, ini sebenarnya cross itu fungsinya adalah buat menghubungkan antara device A dan device B dengan device yang sama. Ya, bentuknya yang sama, produknya sama gitu. Fungsinya sama, secara fungsi lah. Ya, untuk menghubungkan device yang sama artinya fungsinya sama-sama gitu, sama-sama. Contoh ini kan router, ini router tuh sama-sama router gitu. Nah, ini sistemnya biasa menggunakan cross ya. Oke, itu fungsinya pengkabelan cross ya. Nah, terus sekarang kita akan bahas fungsi pengkabelan strike. Kecilkan dulu biar enggak pusing lihatnya. Oke, ini yang cross. Ini yang cross kita pasang. Oke, kita naikin ke atas. Nah, ini yang cross. Potong deh. Oke, ini yang cross. Nah, ini yang strike. Seperti yang pernah minggu kemarin teman-teman lakukan, ini yang strike. Ujung A dan ujung B ya. Sorry, ini A lagi. Ujung B.
ganti deh. Soalnya tadi langsung di crop. Biar itunya nggak menghalangi, kita tutup. Ujung A dan ujung B itu sama ya, sama-sama ininya, sama-sama bentuknya ya, tidak ada perbedaan di sini. Lihat teman-teman, A nya pin pertama putih orange ya, putih orange, yang kedua orange, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau, yang ketujuh putih coklat, yang delapan coklat. Cara menghafalnya, teman-teman hafalin aja yang pin 3 sampai 6 ya. Karena ini dia yang berbeda urutannya. Ya. Terus fungsi dari strike ini, pengkabelan strike ini apa sih? Kita cari di internet juga, banyak sekarang. Kabel strike merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Fungsi kabel strike ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel tipe strike ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya lebih enak ya. Jadi maksudnya berbeda itu seperti apa sih? Hub, contoh switch hub, switch hub deh, ada gak ya? Kita cari tes. Jadi intinya gini, contoh di topologi yang sebelumnya ya. Nah, nih contoh begini, ini kan router atau ini kan switch ya, ini laptop, beda kan? Nah, ini di sini menggunakan strike gitu ya, untuk membedakan itu membedakan strike itu sama cross itu, itulah fungsinya, bedanya di situ. Akan tetapi untuk saat-saat ini karena komputer itu sudah canggih dan device juga udah canggih, jadi mereka secara otomatis mendeteksi sendiri, bisa sendiri walaupun kita pakai strike gitu. Dan strike inilah yang sering digunakan karena basically dia lebih gampang ya, dibuatnya lebih gampang karena tidak bolak-balik. Kalau ini simpel, ini sama gitu. Kalau ini benar dan kita tinggal ngikutin aja ini gitu, bisa gitu. Sedangkan cross itu kan silang, jadi agak ribet gitu ya. Nah, ini sampai sekarang yang sering digunakan seperti yang tadi diinformasikan mengenai definisi fungsinya ya. Nah, banyak banget saat ini. Karena kan banyak sekarang device yang kata gimana kalau router ini ketemu router lagi gitu. Nah, sekarang kan mereka teknologi udah canggih kayak dulu, sehingga mereka bisa mendeteksi sendiri gitu. Itu maksudnya. Jadi strike inilah yang sering digunakan. Jadi teman-teman bisa hafalin. Cuma kalau ditanya fungsi strike itu ya gimana, ya itu yang tadi pengkabelannya sama, ujung A dan ujung B-nya, dan diperuntukkan untuk device yang berbeda secara fungsinya ya. Oke, itu. Nah, selanjutnya adalah pengkabelannya. Proses pengkabelannya nih. Proses pengkabelannya ini. Pertama, teman-teman uraikan semuanya, lalu satu-satu dilurusin.
Tapi jangan terlalu lama, cepet aja. Jadi nggak usah lurus banget ya. Habis itu dirapihin kayak gini, dipegang tangan kiri, kabel dipegang sama tangan kiri. Posisi pemegangannya kayak gini. Ingat, pemegangannya kayak gini. Ya, posisi pegang kayak gini, lalu dipasang. Nah, ini tangan kanan dipasang. Set. Nah, di dalam ini sudah ada salurannya masing-masing. Jadi pastikan kenapa harus lurus biar masuk ke sininya pas gitu. Ya, pengkabelannya aja masuk. Jadi teman-teman semuanya jangan pas posisi kayak gini aja. Bingung ntarnya ya. Dan proses pengkabelan ini jangan banyak tanya. Yang penting kalian tahu apalin ininya caranya. Ya ini. Jangan sampai pas di pengujian, Pak, ini udah bener ya, Pak. Udah, jangan. Fokus aja ke sini. Ya, fokus ke sini. Oh, udah sama nih. Itu lagi. Kan bisa lihat. Terkecuali teman-teman ada gangguan dalam penglihatan. Oke. Nah, kalau ini udah sebenarnya, gak usah nanya. Ini rapihin lagi. Buru. Timing waktunya kalau bisa pembuatannya cuma 1 menit. Ya, colokin. Yang penting dia nggak usah lurus banget, nggak usah, yang penting rapi aja, terus masukin, terus lalu ditangkrimping ya. Oke, ditangkrimpingnya kan teman-teman juga sudah tahu, kemarin udah Bapak liatin penggunaan tangkrimping. Nah, ditangkrimping ini contoh yang mana yang agak ini banyak. Nah ini posisi. Ini agak sedikit amit. Sebenarnya sama aja, yang penting kalian teman-teman lihat lubangnya. Kalau tangkrim itu lihat lubangnya. Nih, ini tengah ya. Tengah ini biasanya untuk yang tadi RJ45. Ini deh yang itu udah ke situ dah. RJ45 ini tangkrimping sih. Nih, ini kan ada 2 nih. Ya, biasanya ada 2 ya. Ini RJ11 yang lagi dipasang, RJ11 ya, buat telepon. Nah, ini RJ45 biasanya tengah, lebih besar, sama ukurannya dengan RJ45. Jadi artinya ketika pemasangan ini di tangkrimping itu nggak bakal salah, karena bentuknya udah mirip. Kalian pasangnya kebalik gak bakal masuk gitu intinya. Jadi jeli terhadap hal-hal yang kecil. Jangan sampai kalian paksa, kok ini nggak bisa. Ya lihat lubangnya ya. Apakah sudah sama posisinya dengan RJ45? Kalau belum sama berarti kita yang salah ya. Ya itu perlu diperhatikan. Oke, nextnya adalah pengujian kabelan. Ya, ada 2 nih. Pengujian pertama dengan LAN tester. Pengujian 2 adalah dengan langsung komputernya sendiri ya. Contoh ya. LAN tester ini kalau kita lihat dari gambar, LAN tester ini menunjukkan adalah pengkabelan strike. Lihat di sini 5, sini 5 ya. Nah, terus ini contoh, ini yang masternya nih. Nah, gini. Ini colok sini. Jangan lupa on off-nya nyalain. Ya. Jangan lupa juga baterainya dipasang. Kalau ini nggak nyala, pastikan pertama on off-nya nyala. Kedua masih nggak nyala, cek baterainya ada apa enggak. Takutnya penguji itu iseng ya, kok nggak nyala nih gitu kan. Yang keempatnya, selanjutnya cek kabel ini sudah terpasang dengan benar apa enggak. Jadi pemasangannya jangan gitu tek gitu aja ya, jangan kayak orang jijik gitu langsung tek gitu ya.
Gak usah takut salah, lihat, oh benar, oh ini colokannya gini, tek, oh gini, tek, gitu. Jadi salah masuk aja, enggak, harus bunyi, cetrek, satu lagi, cetrek, gitu, ya. Lalu on off, tret. Nah kita lihat, dia sampai 8 harus nyala, sebelah kanan dan sebelah kirinya sampai nomor 8 harus nyala, gitu, ya. Posisi pemasangan seperti ini. Nah, kita lihat di sini lubang mana aja sih yang digunakan untuk pengujian untuk kabelannya. Nih, ini kan ada 3, ya, ada 3. Nah ini untuk RJ lebih kecil ya, ini RJ11, ini RJ45, RJ45 ya. Jadi teman-teman semuanya jangan salah colok, ayo dipotong sini, emang nggak bakal masuk gitu ya. Tapi setidaknya kita jangan salah ketika pas nanya, Pak ini kok nggak masuk, kamu nyolokinnya ke sini, iyalah nggak bisa ya, colokinnya sini dan sini, nah yang 2 ini terserah yang mana, mau A yang B yang mana terserah, bebas, yang penting keduanya harus terpasang. Nah ini kan lekukannya udah sama tuh kayak RJ45 ya. Ini untuk kunciannya area atas, ini untuk pinnya ya. Jadi nggak bakal salah, terkecuali kotak bentuknya ya, pasti kemungkinan salah gitu. Oke, jadi kalau pun salah kita pasang memang nggak bakal masuk ya. Tapi tetap kita sebelum pasang kita lihat dulu pot mana nih ya yang lebih besar. Dan ini memang bisa dilepas yang ini. Ya ini harus terpasang kayak gini. Ya. Oke, itu untuk pengetesan yang di LAN tester ya. Gitu caranya. Kalian teman-teman harus paham. Seperti karena ini mudah sih sebenarnya, mudah, yang penting teman-teman mau mencobanya aja. Terus bagaimana pengetesan di komputer? Pertama, sediain komputernya 2 ya. Nih, komputer 1, komputer 2. Pasang kabelannya. Cara pasangnya ini, pertama lihat, jangan main colok-colok aja, lihat port LAN itu bentuknya mirip kayak gini. Mau dimanapun, mau device apapun, port LAN itu sama kayak gini. Disebutnya port Ethernet atau LAN port. Port itu lubang ya, colokan lah, biasa teman-teman itu bilang buat colokannya lah. Nah ini posisinya kayak gini. Nah ini kunciannya kan di atas ya, colokin ke sini. Nah gimana cara posisinya? Nah di sini bisa lihat. Lihat yang di lingkar merah ya. Ini posisi kuncian ya. Di sini lubang untuk kuncian, yang di bawahnya untuk pin. Jadi nggak mungkin ketika teman-teman balik ini nggak mungkin masuk ya. Jadi harus sama-sama. Lihat posisi kabel, lihat posisi port, baru colokin. Nah ini tandanya nih, ada tanda LAN ya, pasti masuk. Terus kalau antara komputer A dan komputer B sudah terpasang kabelannya, maka indikatornya apa sih? Ya, nih indikatornya ini. Kalau keduanya udah kepasang ya, maka indikatornya akan seperti ini. Indikator itu tanda. Ya, tandanya adalah lampunya akan nyala berkedip. Ya, keduanya. Kalau ini kedipnya kencang berarti lagi ada transfer data atau pertukaran data. Ini contoh di sini. Berarti ini port LAN-nya bisa jadi ada 2 yang ini. Nah ini buat telepon. Nah ini 1 sih port LAN ini. Nyala LED-nya. Pasti setiap komputer itu biasanya rata-rata memiliki indikator atau LED atau tanda, biasanya berbentuk lampu ya. Nah kalau ini mati, kalau 2 ini kalau tanda lampu ini mati, bisa jadi 1
emang port ini problem yang di laptopnya, port LAN-nya problem. Kedua, kabel ini belum tercolok ke device lain, ya, tidak nyolok ke device lain gitu. Jadi kok dia hanya nyolok di komputer A aja, di komputer B nggak dicolokin gitu. Atau nggak dicolokin satu di komputer, yang satu nggak dicolokin ke switch hub. Atau yang ketiga, pemasangannya kurang pas gitu, hanya nempel doang. Makanya jangan jijik masukinnya, harus cetlek gitu, harus pas, benar-benar pas ya. Itu antara keduanya. Intinya adalah dia nggak nyala itu, dia tidak mengenal ada device lain yang connect, intinya gitu. Artinya kalau nggak kekenal, entah putus atau memang di sininya problem portnya gitu ya. Yang kelima, salah pengkabelannya. Biasanya yang salah pengkabelan ini minim ya, jarang. Biasanya cuma pasangnya aja yang kurang ngeklok gitu. Intinya adalah indikator ini menandakan nyambung. Berarti secara logika kalau nggak nyala berarti nggak nyambung, itu aja. Nah, kalau nggak nyambung itu apa yang dicek? Ya kabel, ya ini gitu ya. Itu cara prinsip troubleshooting ya, mencari troubleshooting, mencari di mana problemnya gitu ya. Oke, itu secara pemasangannya untuk pengujian di laptop atau di PC. Sekarang bagaimana cara ngetesnya? Ya, udah terpasang nih, udah berhasil nggak? Bisa terhubung nggak? Nah, ada lagi satu komputer. Nah, ini di sini. Ya, sudah terhubung. Anggaplah contoh Bapak di sini mempraktekkan komputer A dan komputer B. Bapak di sini praktekkan dengan komputer virtual. Komputer virtual itu seolah-olah nyata lah. Ya. Ini komputer bohongan, nggak ada. Ini di komputer Bapak. Ya, di virtual. Anggaplah ini memang sudah terhubung. Yang virtual ini komputer B, ya. Komputer asli Bapak yang ini itu yang A, ya. Oke. Dan komputer A punya Bapak ini punya IP sekian. 110.119.32.37 dan komputer virtual Bapak punya IP 10.119.32.28 gitu. Ya. Nah, gimana cara pengetesannya? Pertama, ya Pak, thank you Pak. Pertama, setelah dipasang, tunggu beberapa seperti sekitar 1 menit ya. Sekitar 1 menit ya. Cek caranya di menu pencarian. Kalau ini Windows 10 ya, Windows 10 kayak gini. Di sini aja tulis di menu, tandanya loop ini. Tulis run. Atau enggak langsung tulis CMD juga bisa, tapi run aja dulu deh. Run, tulisin CMD. Nah, CMD, terus klik OK. Tampilan gelap gini, ya. Ini namanya disebutnya CMD atau command prompt, ya. CMD, command prompt, ya. Nah, di sini kita anggaplah ini sudah terhubung kabelannya ya. Nah, kita cek dia dapat IP berapa. IP itu kayak macam tanda pengenalan lah, IP address kan. IP internet protokol address ya, alamatnya gitu ya. Kita tuliskan IP-nya config. Nah, gini tulisannya. Ini kalau di Windows ya. Config. Ya, config lalu enter. Tek. Sorry. Config. Nah, tulis ada IP config ya.
lalu enter. Ini di Windows itu ini Windows, enter. Nah, di komputer Bapak ini banyak pusing kan, karena memang banyak ya, banyak port LAN-nya ya. Karena Bapak di sini pakai WiFi, di sini ada tulisannya wireless LAN. Wireless itu artinya WiFi. Ini punya Bapak berarti. Nih. Tapi kalau katakanlah kita pakai LAN ya, nih lebih mudahnya di sini kelihatan. Nih, kalau di Windows 7 kayak gini. Klik start, tulis di sini run atau CMD juga bisa. Tuh langsung ada. Atau run ya. Run. Klik. Di sini CMD, tulis aja CMD lalu oke atau enter. Sama pakai IP config. Ini contoh kalau Bapak menggunakan satu port jaringan aja ya. Karena pakai port jaringan LAN ya. IP config. Nah, dia nggak banyak kan, enak kan? Tuh, Ethernet adapter local area connection. Nah, ini artinya yang kalau Ethernet adapter berarti itu port LAN. Ya, kalau wireless LAN adapter WiFi itu berarti dia itu WiFi. Ya, dia koneksinya pakai WiFi. Nah, di sini lihat. Ini kan nggak terlalu banyak kan tampilannya. Ini hanya tampilannya sedikit aja gitu, nggak terlalu banyak. Nah, ini yang IP4 address ini yaitu IP punya komputer B ya, tuh IP-nya udah ada seperti yang dicontoh. Nah, IP B ya 28. Oke teman-teman. Nah, IP B ini IP B-nya nih 28. Ini komputer Bapak. Nih, komputer Bapak yang ini 37. Yang komputer virtualnya atau komputer B-nya itu 28. Segmennya sama. Perhatikan di sini adalah segmen. Pertama ini menandakan kelas. Ya, yang ini kelas. Yang ini kelas. Yang ini segmen. Segmen itu jalur, satu jalur gak gitu ya. Nah, yang ini adalah alamat komputernya atau penomoran terhadap komputernya. Yang ini komputer asal Bapak ini 37, sedangkan yang virtual adalah 28. Nah, oke. Sampai di sini kalau ini contoh kalau si komputer itu ketika dipasang kabelan itu udah dapat IP. Nah, cara mengecek IP-nya seperti ini. Ya, biasanya komputer agak lama mendeteksi IP-nya, tapi kalau tidak ada di setting statik. Gimana cara setting statik? Dan ntar ini contoh pemberian IP secara DHCP ya, secara otomatis. Ini contoh. Jadi Bapak tidak ngatur apa-apa, ini langsung ada sendiri. Ya, ketika dicolok pakai apa langsung dia ada IP-nya sendiri karena dari servernya udah nge-push gitu, udah ngasih nih IP lu gitu. Kasarnya kayak gitu. Nih nomor lu gitu. Ya, kayak nomor telepon lah gitu. Mereka akan unik, akan berbeda, tidak boleh sama. Kalau sama konflik. Nomor telepon pun nggak boleh sama kan. Nah, ini contohnya ya. Ini otomatis. Oke. Lalu yang bawahnya apa? Ini abaikan aja dulu. Kita ntar bahasnya. Ya, yang penting ininya dulu. Karena ini otomatis ya, otomatis. Kalau ini di manual lagi. Oke. Set. Kalau udah dapat IP-nya, baru kita lakukan pengecekan. Dia bisa connect apa tidak, bisa terhubung apa tidak. Ya, dia bisa berbicara apa tidak, dia bisa transfer data atau tidak. Nah, yang penting dapat IP-nya dulu. Cek dulu IP-nya satu segmen enggak. Oh, ya udah. Oke. Sekarang anggaplah sudah satu segmen dan sudah dapat IP sekian. Ya, sekarang atas pengetesannya. Simple. Caranya adalah masuk ke aplikasi run. Caranya, ini Windows 10 ya. Terus tadi itu boleh diklik start atau boleh langsung run. Tulis aja run. Klik. Nah, lalu di situ perintahnya adalah ini contoh Bapak mau manggil dari komputer Bapak ke komputer virtual atau dari komputer A ke komputer B.
Ya, Bapak mau mau manggil komputer B, dia udah terhubung apa belum, gitu ya. Dia udah terhubung apa belum? Nih, mau manggil komputer ini nih. Ya, caranya gini. Di komputer A kita tuliskan ping. Ping. Tuliskan IP address-nya berapa? 10 titik. Harus pakai titik ya. 119 titik, nggak boleh pakai koma dan nggak boleh tidak pakai titik. 32 segmennya, baru nama komputernya berapa? 28 spasi tanda strip T kecil. T kecil ini ngeluping ntar ya. T kecil itu maksudnya ngeluping. Jadi kalau kalau cuma satu aja, contoh gini doang, dia akan kayak gini, terus habis itu hilang. Tapi kalau kayak gini pakai T, dia akan ngeluping. Kita tes ya. Lalu klik OK. Tek. Nah, dia terus aja ngeluping ke bawah. Nah, ini tanda berarti kita manggil sudah terhubung, kita sudah bisa terhubung atau bisa kita connect dengan komputer B. Contohnya kayak gini. Ini contohnya. Dia udah nge-replay. Jadi anggaplah gini, teman-teman manggil temennya gitu kan. Hai Anu. Nah, si Anunya ini dia menjawab, "Ya, kenapa?" Nah, itu artinya kita udah terhubung nih. Ini sama mirip kayak gini. Dia manggil, si komputer A ini manggil, "Hei komputer B." Nah, dia si komputer B jawab, "Iya." Nah, replay dia. Ya, ini berarti tanda konfigurasi kita berhasil nih pemasangannya. Oke, ini berhasil. Oke, sampai sini udah berhasil. Oke, udah mantap. Udah di sini tinggal kita setting-setting yang lain. Contoh mau transfer data dari A ke B, dari B ke A gitu. Itu bisa ya. Yang penting ini dulu. Ini caranya mengecek bagaimana caranya komputer A dan komputer B sudah terhubung lewat jaringan. Nah, ini caranya dengan di ping. Ya, yang tadi ini. Nah, ping 10 titik. Ini 10 dan ini IP address ini bisa dirubah ya, tergantung di sana dapatnya berapa. Jadi contoh Bapak di sini dapatnya segini. Oke. Nah, gimana kalau kita panggil dari sini juga komputer A? Bisa kita tuliskan run. Apa biasanya mau di CMD, mau di run bisa. Nah, coba kita di CMD ya. Di sini di CMD. Bisa aja. CMD. Klik. Tulis sama ping. Berapa IP komputer A? 10 9. Ingat ya, IP ini tergantung di lapangan dapatnya berapa. 32 tidak harus sama dengan yang di video ini. Terus kalau salah 37 ya, 37. Enter aja ini udah bisa. Nah, ya kan? Dia cuma langsung akhir kayak gini. Ya. Tapi kalau mau ngeluping ke bawah, nah kita tulis lagi, tambahin minus T kecil, jangan T besar. Enter, dia akan ngeluping ke bawah banyak terus. Ini artinya komputer A dan komputer B sudah terkoneksi aman ya, aman, udah bisa berhasil tuh ya. Ini tanda berhasilnya komputer A dan komputer B bisa koneksi. Nah, untuk mengakhiri looping ini ya udah tinggal matiin aja ini, klik exit aja udah. Nah, ini contoh yang berhasil ya. Ini contoh yang berhasil dan ini contoh yang tidak berhasil ya. Yang ini penyebabnya banyak, bisa kabelnya nggak terpasang, bisa IP segmennya berbeda, bukan 32 malah kosong sepertinya ya, atau 31 ada yang lainnya. Jadi bisa kabelnya yang salah pasang, salah buat kabel, bisa segmen IP-nya berbeda. Request stream out atau disebutnya RTO, disingkatnya RTO ya. Atau karena ada firewall. Firewall itu kayak macam inilah tembok, atau bisa mungkin disebut juga
security lah, menghalangi, nggak boleh lu masuk gitu ya, nggak boleh lu masuk ke sini. Nah bisa jadi itu ada karena firewallnya. Nah contoh di sini kalau tadi kan bisa ngeping ya, coba bapak praktekan yang nggak bisa ngeping atau RTO gara-gara firewall. Gara-gara firewall, bapak aktif ini firewallnya di sini, control panel. Nah, di sini teman-teman, kalau ada terjadi RTO, padahal koneksinya udah bagus nih, udah terkoneksi gitu kan, udah terhubung, bagus, mantap lah, nggak mungkin ini ada salah di kabelnya, udah pasti kita udah percaya diri. Nah, teman-teman cek firewall antara komputer A dan komputer B, cek firewallnya di komputernya, klik start, control panel atau tulis di sini control panel, control panel. Nah terus habis itu kemana? Nah tampilannya kan pasti kayak gini nih. Nah kita lebih perkecil lagi, small icon, tek, dibaca ya small icon. Habis itu pilih Windows Firewall yang ini, sep. Nah ini kondisinya biasanya enggak X tapi hijau. Contoh kondisi awal ya. Ini udah bapak udah atur sih sebenarnya. Ini kondisi awal nih seperti ini. Ini kondisi awal tuh seperti ini. Nih, kondisi awal komputer itu kayak gini. Ini buat pengaman. Jadi biar tidak ada yang ngehack atau yang masuk ke komputer kita secara bebas gitu. Tanpa kita ada persetujui gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh kayak gini ya. Ini firewallnya aktif, contohnya firewallnya aktif di komputer B. Coba kita tes ping. Bisa nggak? Ya. Masuk lagi kemana lagi? Ya ke RAN atau ke CMD boleh. RAN. Tulisin IP ya, ping 10.119, masukin IP-nya berapa ya, terus tag. Nah tanda-tanda nih nggak bisa connect, tuh request timeout. Ini artinya di sini pengkabelannya udah bagus, udah oke lah, kita udah jamin ini pengkabelannya oke. Nah berarti kita cek firewallnya. Nah, firewallnya, firewallnya aktif. Coba kita tes ya, firewallnya kita matiin. Jadi jangan sampai tertipu nih ketika pengujian. Kita firewall aktif. Lihat teman-teman, 3, 2, 1. Oke, tuh thread connect ya. Jadi RTO itu yang ini, RTO request timeout. Nah dia tuh request ya ke si B ini, manggil lah gitu, tapi nggak ada jawaban gitu, di PHP-in ya, jadi dia nggak ada, ayo kasih RTO. Nah kalau ini ada jawaban nih dia. Oke, nah ini di sini kecepatannya nih. Nah semakin kecil dia semakin cepat berarti. Nah ini berarti lokal, nggak connect internet. Nah kalau internet sampai segini, bahwa itu ngebut banget ya. Jadi kayak gini ya. Ini contoh kasus yang RTO. Jadi penyebab RTO itu bisa dari kabel. Rata-rata sih jarang kabel tidak terpasang ya. Nah ini RTO itu rata-rata segmennya berbeda ya, segmennya kadang berbeda. Kabel juga mungkin bisa dia nggak ngeplak gitu, ya nggak ngeplak, jadi belum dapat. Atau firewallnya antara komputer A dan komputer B itu aktif ya. Firewall itu sebenarnya bagus, fungsinya adalah buat ya menangkal lah, sebagai security, kan disebutnya security, dia supaya tidak ada masuk orang lain ke komputer kita dengan diam-diam ya. Itu contohnya ya. Itu contoh kasus pertama adalah ketika tidak connect, yaitu request timeout. Berarti teman-teman cek pertama segmen IP-nya sudah benar apa tidak ya. Antara komputer A dan komputer B, segmen IP-nya udah sama apa tidak. Kedua, penamaan nomor IP belakangnya itu nggak boleh sama, dia harus berbeda ya, kalau sama konflik. Yang ketiga, firewallnya sudah di off kan atau tidak ya, firewallnya sudah di off kan apa tidak, yang tadi yang ada di control panel. Oke,
Biasanya itu. Lalu ada satu kasus lagi di mana ada seperti ini. Nah, dia keterangannya di sini replay, tapi di sini destination host uncreditable ya. Nah, kalau ini biasanya rata-rata kabelnya tidak terpasang. Jadi jadi intinya gini. Kalau yang ini RTO, device-nya ada, udah terhubung. Cuma dia nggak bisa manggil. Kasusnya tidak terhubung tapi tidak bisa manggil. Kalau ini nggak terhubung sama sekali, artinya jembatannya putus. Nah, kalau yang ini jembatannya nyambung, tapi ada penghalang. Sedangkan yang ini benar-benar putus. Tek. Gitu, logikanya kayak gitu. Jadi nggak bisa dia memanggil sini manggil, nggak bisa dia. Kalau yang ini kan terhalang, ya penghalangnya aja tinggal dibuang. Gitu. Tapi kalau ini terputus, gimana kalau terputus? Ya udah sambungin, gitu ya. Ini ada dua kondisi penyebabnya. Pertama ini, kedua ini. Kalau ini gampang, artinya tidak terhubung, belum terhubung kabelnya. Biasanya rata-rata belum terhubung atau belum mendapatkan IP. Nah, makanya tunggu dulu. Jadi, ketika teman-teman menggunakan peer to peer, ya contoh kayak gini. Ya, LAN ke LAN ya, komputer A, komputer B lagi. Tidak ada mikrotiknya. Nah, kalau kayak gini nih, kalau kayak gini, ini enak. Di sini dia mengatur IP-nya. Dia tinggal bagiin IP-nya otomatis ke sini. Nah, tapi kalau kondisi seperti ini, mereka tidak bisa membagi sendiri, maka prosesnya akan lama. Kalau pengen cepat ya diatur secara manual. Ya. Kalau pengen cepat diatur secara manual. Ya. Nah, kalau ini kalau pengen secara otomatis ya tunggu aja antara keduanya sudah dapat atau belum. Caranya ya tes yang tadi IP config tadi ya. Di video ini di menit-menit yang sebelumnya teman-teman bisa lihat cara ngecek IP config, dapat IP berapa si komputer A dan si B ini. Nah, seperti harusnya dengan teman-teman memahami konsep ini dulu dasarnya, bagaimana cara mengecek IP ya. Contoh IP berarti IP config ya, cara mengecek IP di Windows. Ini cek IP. Di Windows. Cara cek IP di Windows. Ini kayak gini ya, IP config. Cek IP di Windows. Oke. Nih, cara ngecek IP di Windows. Gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, oh, ini cara ngecek. Pertama ini lakuin dulu. Setelah pemasangan kabel, cek ini. Dapat apa belum? Keduanya. Kalau udah catat IP-nya berapa, baru tes koneksi. Nah, tes ping. Tes ping bisa apa enggak? Oh, kalau udah bisa aman. Kalau udah bisa nih. RTO. RTO itu artinya tidak bisa ya. Yang tadi Bapak bilang, jembatannya udah terhubung nih, tapi ada penghalang. Nah, bagaimana bila terhubung? Penghalangnya buang. Atau yang ini. Nah, kalau yang ini benar-benar jembatannya belum nyambung, putus. Jadi sampai sini aja teman-teman untuk pengujian pengecekan jaringan itu via LAN itu atau via WiFi sama aja. Ini sudah terhubung apa tidak? Ya seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Kalau udah seperti ini, ya udah berhasil berarti. Udah bisa nih, kabelnya normal. Tes ini oke. Tes ini juga udah oke. Ya udah pas. Biasanya tes ini udah oke, di sini pasti udah oke. Gitu. Cuma ini kita lebih membuktikan lagi dan cara bagaimana kita mengecek
antara komputer A dan B ini sudah saling bisa berkomunikasi, atau hasil dari udah terhubung. Kalau jembatannya sudah terhubung, nah teman-teman mau bawa apapun bisa kan. Soalnya mau ngantar makanan dari A ke B itu bisa, dari B ke A juga bisa, nah, atau data lah kalau di komputer itu buat data. Oke. Eh, Sampai di sini untuk video bagaimana cara tes jaringan ya, baik kabelan ataupun wifi sama saja. Ini seperti ini cara mengetesnya, ngepingnya dan yang lainnya. Ini perlu teman-teman perhatikan dan coba. Tidak cukup untuk melihat dan perhatikan saja, tapi harus mau mencoba. Nah, teori saja itu tidak cukup, harus dengan prakteknya. Praktek pun harus dibarengin sedikitnya dengan teori, ya, supaya kita tidak pas pada waktunya tidak salah. Oke, cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di video selanjutnya.